Oh ya teman-teman, kita akan mereview bagaimana cara mendaftarkan KWH meter yang menggunakan token. Nah, di sini saya menggunakan KWH meter dengan kapasitas 900 watt dari PLN langsung tanpa melewati calo, dan alhamdulillah biayanya cukup ringan. Itu hanya 900 watt, itu cuman mengeluarkan biaya 950.000, yang biasanya itu harus melalui, kalau biasanya yang melalui calo itu lebih dari itu, bahkan 1 juta lebih itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Untuk tahap-tahapannya, yang pertama kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu di rumah kita. Ya, instalasi yang pertama, untuk tahap pertama pemasangan speedometer itu kita harus beli ini kabel NYM. Ya, di kabel ini disebut dengan kabel U, di toko listrik ada namanya kabel U, kabel NYM 3x4 mili. Ya. Nanti setelah itu kabelnya ini kita arahkan ke MCB yang ada di dalam rumah. Ya teman-teman, setelah tadi di luar itu ada kabel NYM 3x4, dari kabel itu kita arahkan ke dalam MCB ini. Nah, di MCB ini kita bisa mengisi MCB itu cuma satu saja, boleh. Tetapi kalau kita akan membagi beberapa jalur di dalam rumah kita, maka kita harus menambahkan MCB itu. Kalau dibagi menjadi 2 bagian saja, maka kita harus menambahkan 3 MCB. Kalau tempat saya pembagiannya seperti ini. Di sini MCB yang pertama, yang MCB induk itu 10 ampere, lalu yang untuk pembagiannya ini 4 ampere sama 4 ampere. 4 ampere, 4 ampere. Kemarin saya belinya tidak satu merek karena kehabisan stok di toko. Ketika ini sudah terpasang, lalu kita lanjutkan di pemasangan saklar. Nah, pemasangan saklar ini minimal ada 1 saklar sama 1 stop kontak yang terpasang untuk speedometer ya. Itu minimal, dan MCB-nya sudah terpasang. Oh ya, di MCB ini tadi kita pakai ground ya, kita pakai ground, dan groundnya itu ke salah satu arah. Nanti Anda bisa melihat lebih detail, cari-cari di YouTube, itu tutorialnya sudah ada. Nanti ada satu bagian itu ke ground. Groundnya itu saya pasang di bawah sini. Saya pasang di bawah. Nah, saya tancapkan di bawah agar lebih rapi. Nah, dan instalasi yang saya pakai ini semua kabel, semua instalasi saya pakai ground semua untuk mengoptimalkan instalasinya ya. Ketikkan pln.co.id, lalu kita pilih pelayanan pelanggan. Oh ya, sebelumnya untuk tampilan di halaman web itu, biar tampilannya itu lebih mudah, tadi saya pilih yang ini ya, di menu ini, lalu kita pilih situs desktop, tekan ini.
nanti tampilannya akan seperti tampilan desktop. Untuk lebih mempermudah, kalau tidak diatur seperti itu, nanti tampilannya akan kelihatan sangat kecil dan tidak bisa diperbesar seperti ini. Kalau yang ini bisa diperbesar sesuai dengan keinginan kita. Lalu pilih pelayanan pelanggan. Nah, di pelayanan pelanggan ini ada pasang baru dan simulasi pasang baru. Jika Anda masih belum yakin dengan biaya yang akan dikeluarkan nanti berapa, Anda bisa melakukan simulasi pasang baru. Tapi kalau sudah yakin untuk memasang dengan biaya yang telah ditentukan, maka pilih pasang baru. Setelah kita pasang baru, di scroll sampai bawah sendiri hingga muncul pertanyaan setuju dan tidak setuju. Kita klik setuju dan lalu pilih OK. Nah, setelah itu baru kita masukkan data kita, data pemohon pasang baru ini. Saya pakai Ari Mardian. Sebenarnya saya dari Jawa Timur, tetapi di sini saya berdomisili di daerah Yogyakarta. Pilih Bantul, lalu pilih Jetis, kelurahannya Batalan. Nah, desanya, lalu di alamat ini dipilih itu dukuhnya apa. Ini kamu isi sampai bawah sampai selesai. Lalu berikutnya RT-nya, RW-nya jangan lupa. Kalau di Jogja itu tidak ada RW ya ternyata. Lalu nomor HP silahkan Anda isi sesuai dengan nomor yang Anda miliki. Lalu email ini juga harus diisikan ya, karena data-data yang kita masukkan itu akan dikonfirmasi melalui email ini. Dan yang wajib lagi itu KTP, nomor KTP itu harus kita masukkan di sini. Ketika data yang kamu masukkan ini tidak sama dengan alamatnya di KTP itu tidak masalah. Yang penting sesuai dengan alamat yang akan Anda kasih, yang akan Anda pasang sepedonya. Lalu produk layanannya pasca bayar atau prabayar. Kalau saya karena menggunakan token, menggunakan prabayar. Lalu untuk peruntukannya saya menggunakan untuk rumah tangga. Jika sudah pilih OK, setuju. Lalu keperluannya rumah tangga ini untuk usaha apa rumah pribadi. Nah, ini ada pilihannya. Anda pilih yang daya, kita pilih 900. Lalu pilih yes. Lalu bagian token perdananya saya pilih yang 20.000, karena semakin besar ini nanti akan mempengaruhi total pengeluaran atau total biaya pemasangan itu akan semakin besar kalau tokennya juga banyak. Lalu sudah memiliki SLO, maka saya pilih belum karena saya belum punya SLO. Lalu kamu cari di sini SLO atau yang menilai dari pemasangan instalasi kamu itu siapa. Kamu pilih yang sekiranya dekat dari rumah kamu. Sumber Agung. Lalu sudah dipilih. Nah, ini umpamakan aja sudah terpilih ya. Lalu instalasi listriknya ini sudah terpasang apa belum? Sudah terpasang. Kita pilih terpasang. Lalu metode pembayarannya pilih Bank Mandiri. Yes. Lalu pilih
hitung, kita masuk ke data pemohon, ini data pelanggan, lalu data pemohon. Apakah Anda bangunan? Iya, klik. Nah, lalu konfirmasi lagi nama emailnya. Setelah itu tekan hitung biaya, tapi tidak bisa karena ada tampilan seperti ini. Tapi nanti kalau kamu menggunakan laptop atau permasalahan ini yang centang-centang ini nih sudah teratasi di HP Anda, itu nanti akan kelihatan detail biayanya. Kalau sudah, itu nanti kamu masukkan, sudah tidak ada warna merah-merahnya, nanti kamu masukkan kode ini di kolom ini, lalu pilih simpan permohonan. Nah, setelah kita pilih simpan permohonan, nanti akan ada konfirmasi ke email yang kita miliki, yang kita daftarkan tadi. Contohnya seperti ini. Nah, ini masuk. Nah, ini ada keterangannya. Nah, silakan Anda baca, nanti konfirmasi kode transaksinya dimasukkan. Nah, setelah kode transaksinya dimasukkan, nanti akan ada konfirmasi lagi untuk konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ada keterangan detail harganya tadi seharga 923.000 ini pemasangan, biaya pemasangan speedometer ya, yang dayanya 900, itu biayanya cuma 923. Ini sudah menggunakan token 20.000. Yang langkah berikutnya, langkah selanjutnya tinggal kamu ikuti sesuai dengan arahan yang di-emailkan. Selanjutnya di tahap yang terakhir, teman-teman. Di tahap terakhir ini kita tinggal menunggu hasil dari pekerjaan kita yang sudah melakukan instalasi dan melakukan pendaftaran secara online. Cuman di dalam pendaftaran secara online ini nanti Anda akan dihubungi pihak SLO atau yang menilai hasil kinerja Anda di pemasangan instalasinya. Itu nanti sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh PLN apa belum. Jika sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pihak PLN, maka akan segera di-approve atau disetujui untuk pemasangan speedometernya. Nah, untuk Anda sebagai pelanggan, sebagai konsumen, itu berhak untuk melihat posisi barang atau speedo Anda itu gimana. Itu di pihak PLN memberikan menu layanan di pln.go.id. Itu ada menu status permohonan, itu di bagian layanan PLN, nanti dicari-cari di pojok kanan, biasanya di pojok kanan atas itu nanti ada status permohonan. Di situ kalian isikan nomor ID yang diberikan di email Anda, itu Anda masukkan, nanti akan kelihatan seperti yang tertera di tampilan ini, di layar ini prosesnya sudah seperti apa. Nanti jika pengerjaannya itu sudah sampai pelaporan tetapi speedometernya belum segera terpasang, maka Anda berhak menghubungi 123 atau ke tempat PLN terdekat ya, untuk menanyakan
status dari sepeda yang Anda daftarkan itu. Ketika Anda diam saja, maka ini ya akan semakin lama, karena terkadang dari pihak PLN itu mengerjakan yang sesuai jadwal yang dia tentukan sendiri, tetap tidak sesuai dengan jadwal pendaftaran atau antrian pendaftaran yang kita lakukan. Dan seharusnya kalau yang di sini ini pemasangannya hanya 3 hari ya, jangka waktunya cuma 3 hari. Nah, ini di pihak PLN terkadang bisa molor berhari-hari, dan yang bisa mengawal itu ya kita sendiri. Kita harus sering-sering bertanya ke pihak PLN di telepon 123 atau langsung datang ke kantor PLN terdekat. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi, dan tolong jika ini memang bermanfaat, tolong tekan subscribe dan like-nya, dan ini semoga saja saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.